Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai semua. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi tetap berbobot mengenai materi pertanian dan agribisnis. Jadi hari ini kami bertiga adalah hostnya. Saya sendiri adalah Hayatun, Saya Balkis, saya Gepina. dan kita kedatangan teman-teman kita yang keren, yaitu yang pertama ada Raffi dan Adit. Say hi. Oke. Jadi hari ini aku bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan yang mengenai dengan agribisnis dan pertanian gitu. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa alasan kalian mengambil prodi agribisnis? Apakah ada tuntutan dari orang tua atau memang keinginan kalian sendiri gitu untuk mengambil prodi agribisnis ini gitu? Boleh Raffi mungkin langsung dijawab. Baik, kalau dari saya pribadi, saya menjelaskan tentang ketertarikan saya dalam dunia pertanian. Terlebih orang tua saya memang menjadi berprofesi sebagai petani, yaitu petani yang bergerak di bidang kelapa sawit, tapi tidak menjadi petani yang besar-besar sekali, tapi cukuplah untuk makan kami sehari-hari. Tapi di sini saya menjelaskan bahwa ketertarikan saya di bidang agribisnis ini karena yang pertama, tuntutan saya, tergerak hati saya untuk mengolah nantinya dari hasil pertanian itu untuk menjadi suatu komoditas yang unggul dibandingkan komoditas-komoditas yang lainnya. Yang pertama, kalau di bidang kelapa sawit kan menjadi ketahanan pangan juga bagi masyarakat Republik Indonesia. Karena dari pengolahan hasil minyak kelapa sawit itu nantinya akan menjadi bahan-bahan setengah jadi ataupun barang jadi seperti bahan setengah jadi, contohnya minyak CPO yang nantinya akan diolah menjadi B50 biodiesel untuk masyarakat kita Republik Indonesia. Yang kedua, contoh dari barang-barang jadinya yaitu seperti sabun dari CPO minyak asamnya. Di sini hal yang kedua, saya banyak belajar dari studi-studi kasus di daerah saya, terkhususnya dari aspek pertanian dan aspek stabilitas lingkungannya. Di sini saya ingin berpartisipasi nantinya setelah saya menyelesaikan studi saya di Universitas Yakuala. Saya ingin membantu masyarakat kami untuk menyeimbangkan tentang pertanian dan lingkungan tadi, yaitu agriculture sustainable. Bagus. Kalau Adit bisa dijawab pertanyaan tadi. Kalau saya sendiri, saya memang punya ketertarikan di bidang pertanian nih. Terlebih lagi keluarga besar saya semuanya berprofesi sebagai petani. Saya juga memang ingin mempelajari lebih lagi tentang pertanian nih. Karena nanti mau buka usaha gitu ya setelah selesai dari pertanian itu atau kayak mana gitu? Kebetulan keluarga punya bisnis di bidang pertanian, jadi Tidak akan melanjutkan. intinya nanti ingin melanjutkan bisnis dari orang tua saja. Kalau boleh tahu apa bisnisnya? Bisnisnya bergerak di bidang kopi di Aceh Tengah kebetulan. Aceh Tengah ya. Ada nggak brandnya atau nama produknya itu sendiri dari kopi itu gitu? Untuk brandnya, kalau pabriknya itu ada Mekar Jaya Group. Kalau ada lagi nanti roastery itu nama Kumis Roastery. Itu mengolah dari kopi kering menjadi bubuk kopi yang siap diminum nantinya. Ada 2 cabang gitu ya berarti ya?
Ya. Tapi yang paling banyak peminatnya itu apa? Kalau untuk yang bahan setengah jadi ini dia bakal dikirim lagi nanti ke luar kota, bahkan bisa ke luar negeri. Kalau yang dari roastery itu untuk masyarakat sekitar aja, itu minum kopi. Lanjut pertanyaannya itu. Apa tantangan terbesar anak muda tuh enggan masuk pertanian? Karena kan banyak ibu-ibu kayak ngapain masuk pertanian, kan ujung-ujung jadi petani, ngapain kuliah, tanpa kuliah juga bisa jadi petani. Apa tantangannya gitu? Dan kenapa sih anak muda tuh enggan masuk kayak gitu? Kalau dari Pengalaman saya sendiri. pengalaman saya sendiri atau alasan saya pribadi ya, di sini ada kesenjangan dari pemikiran. Mungkin orang-orang itu mempunyai mindset tersendiri. Tetapi kalau dari saya, yang pertama, dunia pertanian itu nggak ada matinya. Iya. Kedua, kita makan minum kita dari hasil-hasil pertanian. Jadi menurut saya nantinya lapangan pekerjaan itu semoga bakal lebih besar lagi di dunia pertanian itu. Jadi jangan mengecilkan pertanian, terkhususnya fakultas pertanian. Kalian, apa masalah terbesar yang dihadapi petani saat ini? Kalau dari saya sendiri ini yang bergerak di bidang kopi, mungkin di pemasaran mungkin ada terkendala, dan di iklim juga bisa kekeringan itu nggak bagus dah untuk pertumbuhan si kopinya nih. Dan juga kalau hujan terus-terusan juga nggak bisa, itu kendalanya di iklim dan pemasaran. Kalau dari pengalaman orang tua Rapi yang Rapi ketahui, kami sebagai petani, yaitu pelaksana awal dari pertanian di bidang kelapa sawit tadi kan, kami cuma menghasilkan TBS, yaitu tandan buah sawit yang masih awal, tanpa adanya pengolahan menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Jadi kami menjualnya ke tengkulak. Jadi kalau dari manajemen agribisnis itu ada 5 aspek dari subsistem, yaitu subsistem pertama, subsistem hulu, persiapan dari pertanian tersebut, baru subsistem on farm, pelaksanaan pertaniannya, baru ada subsistem hilirnya, yaitu dari tadi pengolahan barang setengah jadi itu, dari situ kegiatan-kegiatan itu, baru ada subsistem pemasaran dan subsistem hilir. Kalau subsistem pemasaran memang kami nggak berkaitan dengan subsistem pemasarannya, tetapi di sini kami kan sebagai petani yang hanya menghasilkan TBS, kami menjual TBS kami tadi masuk ke dalam ranahnya subsistem hilir, yaitu orang-orang yang menyalurkan barang-barang itu. Nantinya kami yang awalnya hanya sebagai penyedia TBS, kami menjual ke tengkulak. Nah, disitulah ada permasalahan yang mungkin nanti adanya kebijakan dari pemerintah bagi kami petani awal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut kalian bagaimana cara memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak gitu? Gimana tuh cara menurut kalian? Saya akan menjawab pertanyaan dari Atung tadi tentang bagaimana caranya untuk memutuskan hubungan antara tengkulak dan petani. Memang petani sebenarnya sudah diperhatikan dari pemerintah. Pemerintah sudah membuat kebijakan berupa koperasi tani, tetapi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Jadi harapan kami sebagai petani adalah perhatian khusus dari pemerintah. Baru yang kedua, persiapan modal. Banyak petani-petani sawit yang ketergantungan persiapan modal dengan tengkulak sawit, agen sawit, yaitu untuk persiapan subsistem hulunya tadi, persiapan dari modal bibitnya, pupuknya, bahkan nantinya ada juga modal untuk menyalurkan TBS ini ke pabrik. Mungkin adalah pengertian dari sektor perbankan untuk menyalurkan modal-modal ke petani kecil seperti kami. Lalu yang ketiga, saya berharap
semoga pabrik-pabrik swasta yang ada hubungan keterkaitan dengan tengkulak atau agen sawit tadi memutuskan kontrak dengan agen sawit dan membuat kontrak baru dengan langsung dari perusahaan tersebut ke petani sawit langsung ya tanpa tengkulak ya. tanpa ada tengkulak. Karena memang tengkulak dari dulu sejarahnya membantu petani untuk menyalurkannya langsung karena tengkulak yang mempunyai DO ke pabrik. Tapi di sini semakin berkembangnya aspek-aspek pertanian nih menjadikan tengkulak ini ladang bisnis bagi mereka. Kegiatan tengkulak tuh agen-agen sawit yang menampung TBS tadi dari petani. Semoga ketiga kebijakan tersebut dibuat. Amin. Menurut kami, teknologi apa sih yang paling penting untuk petani saat ini kayak gitu untuk digunakan agar petani itu berjalan lancar, stabil? Untuk sekarang ini kan lagi zaman-zamannya emang semua tuh teknologi. Jadi mungkin butuh kayak aplikasi digital itu kita bisa tahu harga pasar sekarang. Terus mungkin perkiraan cuaca sekarang juga. Terus kalau untuk di lapangan tuh untuk sekarang teknologi alat-alat pertanian seperti misalnya kayak traktor atau alat semprot pestisida ya seperti itulah, itu mendukung petani itu lebih mudah untuk bertani ke depannya. Kan sekarang kan ada orang-orang tua kan petaninya, sedangkan dia kan nggak tahu kayak sosial media tuh dengan lancar gitu. Gimana sih cara selain sosial media kayak gitu? Dari situ tuh mungkin kita sebagai anak muda tuh di situ peran kita membantu petani-petani yang sudah tua ya mengembangkan ya istilahnya petani milenial lah. Kita ini menggabungkan teknologi ke pertanian. Jadi orang-orang tua yang nggak tahu tentang teknologi itu kita kasih penyuluhan ke situ. Apa harapan kalian untuk petani di masa depan? Kalau harapan saya untuk pertanian di masa depan, yang pertama semoga pertanian menganut teknologi terbarukan seperti di negara-negara tetangga seperti Thailand yang sudah menyediakan alat-alat pertanian teknologi terkini melalui pemerintahnya. Lalu yang kedua, harapan saya, ini harapan dari hati saya sebagai anak dari seorang petani. Jadi semoga nantinya ada keterbukaan tentang pasar, harga dari bahan-bahan yang kami hasilkan dari pertanian kami. Kayak sekarang kan ada studi kasusnya dari pemerintahan kita, Menteri Pertanian yang sedang mengidentifikasi tentang korupsi di gegabah. Gabah padi itu kan lagi ramai diperbincangkan karena adanya ketidaklarasan antara si tengkulak gabah dengan si petani gabahnya. Jadi harapan kami sebagai petani kelapa sawit nantinya akan diperhatikan khusus seperti itu juga. Sudah, itu saja yang dapat saya berikan. Baik, kita tutup dengan harapan kita masing-masing tentang masa depan Indonesia. Semoga di masa depan petani Indonesia ini semakin sejahtera dan dihargai. Semoga lebih banyak anak muda yang terjun di dunia agribisnis dan pertanian. Dan semoga para pemerintah bisa menyediakan teknologi yang memadai untuk pertanian kita supaya pertanian kita ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih semuanya sudah ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Semoga obrolan kita ini bermanfaat bagi kita semua dan para penonton kita. See you.